Kisah ini dimulai dari sebuah keluarga kecil di suatu desa. Keluarga tersebut beranggotakan ayah, ibu, dan seorang anak perempuan yang cantik jelita. Anak yang cantik itu bernama Bawang Putih. Ayah dalam keluarga tersebut berprofesi sebagai seorang saudagar. Keluarga mereka begitu harmonis dan bahagia. Pada suatu ketika, ayah Bawang Putih ingin berpergian untuk berdagang, dan ayah Bawang Putih pun berpesan pada Bawang Putih untuk menjaga dirinya dan juga ibunya yang sedang sakit. Putih, jagalah dirimu baik-baik dan jagalah ibumu yang sedang sakit, karena Bapak ingin bekerja berdagang. Bapak, Tenanglah Putih, percaya kepada Bapak, ibumu akan baik-baik saja. hati-hati Pak. Ayah Bawang Putih pun pergi berdagang. Kini Bawang Putih sendirian mengurusi ibunya yang sedang sakit. Ibu, Putih, anakku, kamu tidak boleh bersedih melihat pekerjaan ayahmu untuk bekerja dan keadaan ibumu ini baik-baik saja. Oh iya, Ibu ada sesuatu untukmu. Ibu Bawang Putih memberikan kain yang berisikan sesuatu di dalamnya. Apa, Ibu? Coba buka dan pakailah. Wah, Ibu ini indah sekali. Terima kasih. Iya, Ibu senang kamu. Demikianlah cinta kasih ibu dan anaknya tersebut semakin besar dan tak terpisahkan. Hari pun berganti, Bawang Putih pun bersiap-siap untuk pergi melakukan kegiatan sehari-harinya. Dia sudah pergi. Ini saat yang tepat untuk kita melaksanakan sana. Semoga sesuai dengan apa yang kita harapkan dan semuanya akan menjadi milik kita. Bawang Merah dan ibunya pun melaksanakan rencana jahatnya. Mereka hendak meracuni ibu Bawang Putih yang sedang sakit dengan jamu yang sudah dicampurkan dengan racun di dalamnya. Bawang Putih tidak menyadari rencana jahat tetangganya itu. Dan juga kesedihan Bawang Putih pun seharusnya mulai berkurang karena kesehatan ibunya telah berangsur membaik. Belum diminum juga. Bagaimana mau sembuh kalau jamunya tidak diminum? Tidak, Amira. Tadi Ibu sudah meminumnya. Kebetulan sekali Bawang Putih yang membuatnya. Mana buktinya? Kamu saja belum sembuh. Tidak, Bawang Merah. Terima Hei, kasih. cepat Bawang Merah. Bawang Putih sudah mendekat. Melihat Bawang Putih yang sudah kembali dari menjalankan tugasnya itu pun, Bawang Merah segera memaksa ibu Bawang Putih untuk meminum jamu yang sudah diberi racun itu. Dan Bawang Merah pun langsung berlari menuju keluar. Ibu? 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 Ibu, apa yang terjadi? Ibu? Bawang Putih pun menangis melihat ibunya yang sudah tak bernyawa. Kemudian ibu Bawang Merah datang menghampirinya. Jangan bersedih nak, toh kamu tak sendirian. Ada aku di sini, aku juga sangat sayang padamu. Mari kita susun hari-hari yang penuh kebahagiaan dan keceriaan. Ibu. Benar, kalau boleh, aku akan menghilangkan duka ini. Sebagai sahabat yang baik, aku akan membuatmu ceria kembali. Ibu senang melihat kerukunan kalian berdua. Mari segera kita urus pemakaman ibumu yang malang ini. Akan segera aku susul bapakmu yang sedang berdagang. Ibu Bawang Putih akhirnya pun meninggal dunia karena diracuni oleh Bawang Merah dan ibunya. Ayah Bawang Putih pun kembali dari berdagangnya karena mendengar kabar kalau istrinya telah meninggal dunia. Mengapa semua ini terjadi kepada kita? Ibu yang aku sayangi telah tiada sekarang. Jangan meratapi kematian ibu Putih. Bersabarlah, ini semua adalah kehendak Tuhan. Ibu Bawang Merah kerap kali mengunjungi dan membawakan makanan ke rumah Bawang Putih. Tapi kebaikan itu bukan datang dari hatinya karena melihat Bawang Putih yang sudah tidak punya ibu lagi. Melainkan itu memang rencana yang sudah ia susun sedari ibu Bawang Putih masih hidup. Putih. Ibu membawakan makanan. Oh, sepertinya terlihat enak. Terima kasih, Ibu. Ibu senang sekali jika kamu menyukainya. Ibu pamit pulang dahulu ya. Baik, Bu. Hati-hati ya. Karena begitu seringnya ibu Bawang Merah berkunjung ke keluarga Bawang Putih, dan ayah Bawang Putih pun merasa cocok dengan ibu Bawang Merah. Ayah Bawang Putih pun bermaksud untuk menikahi ibu Bawang Merah. Anakku Putih, apakah kamu mengizinkan Bapak jika Bapak ingin menikahi ibu Bawang Merah?
Jika memang itu sudah menjadi keputusan Bapak, maka aku akan mematuhinya saja. Lagi pula, Ibu Bawang Merah juga sangat baik kepadaku. Baiklah Putih, jika kamu mengizinkannya, Bapak akan menyampaikan niat Bapak kepada Ibu Bawang Merah. Begitu mendapatkan persetujuan dari anaknya, ayah Bawang Putih mendatangi Ibu Bawang Merah untuk melamarnya. Akhirnya mereka menikah dan Ibu Bawang Merah beserta anaknya tinggal satu atap dengan ayah Bawang Putih dan juga putrinya. Di awal pernikahan, ayah Bawang Putih dan Ibu Bawang Merah semua terlihat baik-baik saja. Sampai pada suatu ketika pada saat ayah Bawang Putih sedang tak ada di rumah. Jangan bermalas-malasan saja, cepat bersih-bersih dan beres-beres rumah. Baik, Bu, akan aku lakukan. Ayo Putih, cuci bajuku dan beresi barang-barangku. Sekarang. Baik, akan aku kerjakan, Kak. Pada suatu ketika, ayah Bawang Putih mengalami sakit keras dan akhirnya meninggal dunia. Saat ini Bawang Putih menjadi yatim piatu. Semenjak hal itu terjadi, Ibu Bawang Merah dan Bawang Merah semakin bertindak keterlaluan terhadap Bawang Putih. Hei Bawang Putih, mulai sekarang kamu harus bangun pagi, memasak, mencuci baju dan beres-beres rumah. Mengerti kamu? Baik, Ibu, akan aku lakukan. Pada suatu ketika, Bawang Putih sedang mencuci pakaian di pinggir sungai. Tiba-tiba selendang milik ibunya terhanyut. Saat ia menyadarinya, Bawang Putih mencoba untuk meraih kembali selendang milik ibu tirinya tersebut. Namun sayang, ia tidak bisa membawanya kembali. Dengan sedih dan putus asa, ia kembali ke rumah dan menceritakan kejadian tersebut kepada ibunya. Ibu, maafkan aku, selendang milik Ibu telah hanyut. Apa? Terserah tak tahu diri. Cepat pergi dan cari. Dengan hati yang sedih, Bawang Putih terpaksa melakukan keinginan ibu tirinya. Ia mencari di pinggir-pinggir sungai, lalu tiba-tiba Bawang Putih melihat ada seorang ibu tua yang seperti hendak pergi ke pasar. Iya, Nak, ada apa? Bolehkah saya bertanya sesuatu? Ingin bertanya apa ya? Apakah Ibu melihat sebuah selendang yang hanyut? Oh, selendang itu milikmu. Berapa saat yang lalu aku melihatnya hanyut di danau. Kau bisa bertanya kepada pemancing yang ada di sana. Baik, Bi, terima kasih. Iya, sama-sama. Ya, ada apa? Bolehkah saya bertanya sesuatu? Apa? Apakah Bapak melihat sebuah selendang yang hanyut? Oh, selendang itu milikmu. Karena tadi sudah hanyut terbawa arus, jadi saya nggak bisa ngambilnya. Ah, begitu ya. Baik, Pak, terima kasih. Ya. Saat mencari selendang tersebut, tak terasa hari sudah mulai gelap. Bawang Putih harus menemukan tempat untuk bermalam. Karena tidak akan sempat untuk pulang ke rumah, tiba-tiba ia melihat sebuah gubuk tua. Nak, siapa dirimu? Ada apa gerangan? Saya Bawang Putih, saya sedang mencari selendang milik ibu tiri saya yang hanyut. Karena hari ini sudah petang, sepertinya saya ingin menginap dulu di rumah nenek. Apakah boleh? Oh, selendang itu milik ibu tirimu. Baiklah, akan saya kembalikan dengan satu syarat. Kamu harus menginap dengan saya dalam beberapa hari ini. Baiklah, Nek. Kau telah menepati janjimu dan aku akan menepati janjiku. Ini aku kembalikan selendang milik ibu tirimu. Oh ya, aku ada hadiah untukmu. Ambillah labu itu dan bawalah pergi. Baik, terima kasih, Nes. Bawang Putih pamit dulu ya. Iya. Terima kasih, Nes. Iya, hati-hati. Bawang Putih pun akhirnya pulang ke rumah. Dan begitu sampai di rumah, Bawang Putih menyerahkan selendang tersebut kepada ibu tirinya. Dan pergilah. Ketika Bawang Putih pergi ke dapur untuk mengupas labu kuning pemberian dari nenek tadi, begitu terkejutnya Bawang Putih ketika mengetahui dalam labu tersebut terdapat emas permata yang begitu banyak. Mengetahui hal tersebut, Ibu Bawang Merah dan Bawang Merah langsung merebut emas yang ada pada Bawang Putih. Di mana kamu mendapatkannya? Aku mendapatkan permata ini dari labu yang dikasih seorang nenek di tengah hutan saat aku mencari selendang ibu. Baiklah. Begitu mendengar cerita dari Bawang Putih, Bawang Merah bermaksud untuk mencari nenek tersebut. Keesokan paginya, Bawang Merah menghanyutkan selendangnya dengan sengaja ke sungai. Setelah itu, ia melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh Bawang Putih. Hai nenek tua, Siapa dirimu, Nak? Ada apa gerangan? aku mencari selendangku yang hanyut beberapa hari lalu di sungai. Apakah kau melihatnya? Selendang itu milikmu. Aku telah menyimpannya. Akan kukembalikan kepadamu dengan satu syarat. Kau harus menemaniku dalam beberapa hari ini.
Baiklah, terserahmu saja. Beberapa hari sudah bawang merah tinggal bersama nenek tersebut. Selama ia bersama nenek, hal yang ia kerjakan hanyalah bermalas-malasan saja, dan tidak ada hal yang baik yang ia lakukan. Ketika tiba saat bawang merah hendak pulang, Aku telah tinggal di sini beberapa hari bersamamu. Mana imbalanku? Baiklah nak, ambillah labu itu dan bawalah pergi. begitu sampai di rumah, bawang merah segera memanggil ibunya dan dengan senang hati menunjukkan buah labu tersebut. Ibu bawang merah dan bawang merah merasa takut jika bawang putih melihat ia akan meminta bagian. Maka ibu bawang merah menyuruh bawang putih untuk mencuci baju di sungai. Begitu bawang putih sudah tak berada di rumah, ibu bawang merah dan putrinya membuka labu tersebut. Namun ternyata yang keluar dari buah tersebut bukanlah emas dan permata, melainkan seekor binatang ular yang besar dan amat berbisa. Ular tersebut langsung menyerang ibu bawang merah dan bawang merah hingga akhirnya mereka meninggal dunia.